Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentari Yandri Susanto, tim sesnya dari pasangan Capres-Cawapres nomor 2 yaitu Prabowo Gibran. Yang mana di acara TV One ya, itu tentang debat yang akan berlangsung nanti di KPU ya, di tanggal 12 Desember ini. Itu dia berkata bahwa Gibran itu ya, orang kan khawatir gini guys ya, jadi khawatirkan oleh kita semua adalah yang diinginkan juga tuh adalah kan debat yang bermutu gitu, debat yang mengedukasi, karena nggak cukup hanya paparan visi misi, karena ketika cuman paparan visi misi itu berarti bukan debat namanya. Debat itu adalah interaksi antara lebih dari satu pihak, ya kan? Kalau paparan visi misi cuma satu pihak aja, yaitu yang punya visi misi. Nah, jadi bukan debat namanya kalau cuma paparan visi misi. Dan itu kita dengar keinginan dari kubu 02 kan seperti itu, hanya mau memberikan paparan visi misi. Itu berarti bukan debat. Jadi lupakan kalau debat kalau cuman isinya paparan visi misi. Karena kenapa guys ya? Bukti isi kepala itu adalah debat. Ketika Anda cuman memaparkan visi misi, ingat, visi misi itu bisa ditulis, bisa bisa dituangkan ke sebuah media. Lalu dan bisa dibuat orang lain, bahkan bukan isi kepalanya, dia di briefing untuk agar untuk sekedar menghafal visi misi. Bisa jadi kan, misalnya saya mau jadi capres atau cawapres, karena saya tidak punya kemampuan, saya minta buatkan dong saya visi misi, lalu dibuatkan, diketik atau ditulis, lalu saya dikasih, lalu saya coba hafal. Nah, tandanya orang itu isi kepala dia, visi misi dari kepala dia, memang original punya dia, itu adalah dia bisa mempertanggungjawabkannya dalam perdebatan. Akan nampak tuh nanti apakah isi kepala dia apa bukan. Ya, misalnya saya, kalau memang original visi misi saya, tentu saya ide itu dari saya, tentu saya tuh punya kreativitas, fantasi yang betul-betul bermain di situ, karena itu dari saya idenya original. Karena itu berarti kan hasil dari proses berpikir. Ide saya, berarti kan sebelum keluar ide itu saya berpikir dulu, sehingga saya tuh bisa menggali lebih dalam. Karena saya berpikirnya ke arah situ gitu guys. Dibandingkan dengan visi misi yang dibuatkan orang, akan kelihatan di depan. Karena orang kan pengen tahu lebih dalam. Nah, kalau cuma pemaparan, itu kan kita kadang-kadang bicara hanya sesuai dengan teks, hafalan. Oh, visi yang dibuatkan orang itu akan kelihatan nanti mana yang dibuatin orang, mana yang betul dari kepala dia sendiri dari debat itu. Tapi kalau cuma orang visi misi, dia tinggal menyampaikan apa yang dihafal dia saja gitu. Nah, itu guys. Jadi nggak kelihatan isi kepalanya, apakah itu original buatan dia atau buatan orang gitu. Dan apakah dia ngerti apa tidak dengan visi itu. Karena kalau dibuatkan orang, tentu kan orang itu akan membriefing. Dan dia tuh tentu tidak tahu semuanya, karena bukan ide dia gitu loh. Misal gini contoh ya, saya punya ide tentang bagaimana pembangunan negeri ini. Saya punya ide misalnya melakukan pemerataan. Saya akan bangun 14 kota besar di Indonesia. Lalu saya bisa membreakdown nanti tuh, di kota ini apa yang dibangun, semua itu dalam kepala saya, karena saya selalu itu yang saya pikirin, itu memang ide saya. Tapi kalau saya cuma dibuatkan, Pak Bobby, ini ada visi yang saya buatkan tuh Bapak, yaitu pembangunan 14 kota. Tentu saya kan, karena visi orang ini, saya bertanya lagi, kalau gitu gimana di 14 kota ini? Jadi nggak lengkap, nggak konkret. Jadi saya kan nggak tahu isi semua kepala dia sebelum dia pindahkan semua ke saya. Nah, jadi akan dilihat nanti di debat, apakah itu betul-betul visi misi dia atau buatan orang gitu guys. Nah, itu poinnya ya, perlu dipahami. Jadi kenapa perlu debat?
Kalau paparan visi misi mah semua orang juga bisa, karena tinggal hanya membacakan teks yang sudah disusun oleh mungkin timnya gitu kan. Tapi kalau memang betul si kepala dia kan, dia bisa ngomong tanpa teks, karena semua sudah ada di dalam kepala dia gitu. Nah, ide itu dalam kepala dia. Nah, saya mendengar Yandri Susanto ini apa ya, dia berkata bahwa oh Gibran ini siap gitu kan. Kalau kita Pak Prabowo, kita mungkin nggak terlalu ragu lah. Kita yang ragukan tuh Gibran cawapresnya, karena Gibran ini memang track recordnya nggak ada. Dia berkata nggak sesuai realita. Apa kata Yandri Susanto? Oh, Gibran itu punya track record debat yang bagus, jangan diragukan lagi kemampuannya. Padahal publik melihat faktanya Gibran itu tidak pernah kelihatan ada hadir di debat gitu. Debat dengan mahasiswa, debat dengan di depan publik gitu kan. Tengok Pak Anies atau Pak Imin atau mungkin Ganjar dengan Mahfud. Itu debat dengan mahasiswa, debat dengan kelompok masyarakat, datang langsung guys. Mana bayangkan? Mendengarkan. Jadi debat itu ya bukan sekedar interaksi dua pihak, tapi juga mendengarkan sambil menyerahkan aspirasi rakyat. Karena dimanapun mahasiswa, kelompok-kelompok masyarakat adalah rakyat. Jadi sambil debat sambil mendengarkan apa kemauan mereka, apa concern mereka gitu. Jadi langsung tahu nih, oh mahasiswa yang maunya apa, rakyat kelompok masyarakat maunya apa gitu. Itu gunanya paslon ini datang ke tempat-tempat itu untuk berdebat, untuk menyampaikan visi misi, untuk mengetahui feedback dari masyarakat, dari mahasiswa gitu kan. Karena perwakilan masyarakat yang cerdas itu mahasiswa, ya kan, mahasiswa gitu. Karena mereka tuh yang meneliti, mengkaji, yang tahu kenapa rakyat terus apa rakyat ini apa keluar di bawah gitu. Karena gimana pun mahasiswa juga punya orang tua, mereka juga merasakan gimana susahnya bayar kuliah, orang tuanya susah membeli kebutuhan hidup karena mahal. Itu kan mahasiswa guys. Nah, Gibran tidak pernah. Nah, tapi guys ya, Anda tahu nggak? Jawabannya ini Yandri Susanto ini bikin kita tuh miris ya. Itu ada mereka ya. Oh, itu kan nggak resmi. Yang resmi KPU. Ada yang jadwal yang lebih penting gitu. Ini sekarang itu nggak penting. Mendengarkan aspirasi itu nggak penting. Coba. Dia bilang disinggung oleh tim sesnya paslon nomor 1. Gibran itu dia mempertanyakan track record. Dan itu tepat, karena track record debat itu dilihat dari apakah orang ini sering debat apa tidak gitu. Itu track record namanya. Track record debat, ya orang ini harus sering debat. Itu track record debat. Apa jawabannya di Susanto? Ya dia bersikeras bahwa track record Gibran itu jangan diragukan. Ya gimana diragukan? Ikut debat dari nggak pernah kita lihat, berarti kan diragukan gitu. Jadi sesuatu itu kan bisa dilihat dari apakah orang ini sering debat apa tidak gitu. Track recordnya gimana? Kalau orang ini diam-diam saja datang cuma bagi-bagi susu misalnya, bagi-bagi apa, itu penting. Tapi ingat ya, yang dipertanyakan adalah track record debat, bukan track record datang bagi-bagi susu gitu. Jadi dia bilang lebih penting lagi bagi-bagi susu datang itu dibandingkan ngomong-ngomong gak jelas. Ini berarti dia meremehkan mahasiswa, meremehkan kelompok masyarakat yang ingin tahu nih apa isi kepala capres-cawapres gitu. Karena mereka ini yang akan milih gitu kan. Jadi mereka ini harus tahu isi kepala yang dipilih. Ini yang meremehkan. Jadi sekarang lebih penting bagi-bagi susu, lebih penting bagi-bagi ini. Padahal logikanya untuk masalah bagi-bagi itu nggak mesti calonnya itu yang datang. Misalnya nih, saya mau punya program bagi-bagi susu, bagi-bagi apa namanya, apalah gitu untuk rakyat. Misalnya saya adalah Anies dan Caimin. Misalnya saya Anies. Nah, saya punya 2 agenda nih, bagi-bagi susu dan debat dengan mahasiswa atau kelompok masyarakat. Nah, untuk bagi-bagi susu itu bisa saya wakilkan. Kenapa? Karena bagi-bagi susu nggak perlu isi kepala saya, nggak perlu kadar fisik saya. Yang penting rakyat dapat susunya. Kan yang diinginkan rakyat itu adalah bukan pencitraan. Oh, Pak Bobi datang bagi susu. Nggak itu. Yang rakyat inginkan adalah susunya, bukan Anda gitu loh. Jadi
untuk mengakomodir dua agenda ini, saya tinggal suruh orang, tolong kamu bagi-bagi susu, saya yang menghadapi debat. Saya akan ngomong dengan mahasiswa, ngomong dengan rakyat, gitu. Karena mereka ingin tahu isi kepala saya. Kalau orang-orang yang bagi-bagi susu, dibagi-bagi apa itu tidak terlalu pengen tahu isi kepala saya, dia hanya ingin susunya, gitu loh. Yang dibutuhkan dia susunya. Tapi rakyat-rakyat yang di debat ini, yang di acara-acara yang mengundang ini, ingin tahu isi kepala kita. Ya kita akomodir, kita hargai, kita hormati dengan cara apa? Datang dan melayani rakyat yang ingin berdebat dengan kita atau ingin tahu isi kepala kita. Karena mereka yang milih kita nanti kan. Nah, jadi tim ses nomor 2 ini yang di Santoni seakan-akan memang tidak menghargai rakyat yang ingin tahu isi kepala capres cawapresnya. Di situ masalahnya, guys. Dengan ngaku pula rekor debatnya bagus, padahal jelek, gitu kan? Lalu yang tadi itu yang kita keselin ya, kita agak miris. Lebih penting bagi-bagi susu daripada cocok jelas. Jadi itu padahal jelas loh. Ketika rakyat ingin tahu isi kepala Anda, ingin berdebat dengan Anda, itu jelas. Karena mereka yang nanti masuk ke bilik suara untuk pilih Anda. Kalau mereka tidak bisa menilai isi kepala Anda, berarti kan sama kayak beli kucing dalam karung. Gitu loh. Kayak orang nih. Saya mau beli barang. Coba, saya mau beli barang tertentu. Terus saya harus tahu dong produk ini seperti apa. Misal saya pengen beli mobil. Nah, bagus mana? Ada tim yang datang ke saya dari brand mobil itu, lalu datang dan mau berdebat dengan saya. Saya bisa tanya apa saja. Saya bisa tanya apa pengetahuannya tentang mobil ini, atau visi dia ke depan tentang perusahaan mobil ini. Anggaplah saya tuh bukan cuma sekedar beli mobil, tapi juga pengen investasi di situ. Nah, kan rakyat itu kan pengen investasi di capres cawapres, karena capres cawapres adalah investasi rakyat untuk kedepannya gitu kan, karena mereka lah yang ada ditugaskan untuk mengatur mengelola negeri ini. Jadi rakyat itu investasi itu capres cawapres. Jadi bayangkan orang brand mobilnya harus datang ke kita dan menerangkan, dan kita bisa tanya apa saja nih, Pak, mobil Bapak ini kira-kira nanti bakal rencana arahnya kemana, kondisinya apa, sehingga nanti ketika kita tuh menentukan mau investasi ke brand mobil yang mana, kita tahu nggak beli kucing dalam karung. Tapi ada satu lagi yang dari tim 02 mau datang dengan alasan bahwa kami sebagai brand mobil ini nggak penting itu, lebih penting kami daripada kami datangi Anda untuk melayani Anda, karena kita investor kan rakyat ini kan, pengen tahu nih apa visi misi dari brand mobil ini, karena kita mau investasi ke mereka. Apa jawaban mereka? Apa jawaban tim 02? Lebih penting saya bagi-bagi susu. Pencitraan berarti kan? Itu pencitraan kan, berbagi susu. Kalau bukan pencitraan kan bisa diwakilkan. Kecuali Anda nggak punya agenda debat, oke. Cuman ada itu ya silahkan. Misal saya nih, saya bagi-bagi susu, program saya. Nggak ada debat nih, saya datang. Jadi kita tuh kan berusaha untuk menghormati semua belah pihak. Yang butuh susu kita layani, yang butuh isi kepala kita layani gitu guys. Nah, yang untuk bagi susu kan bukan isi kepala kita yang dibutuhkan ya, tapi susunya ya kita bisa wakilkan. Tapi yang untuk pengen tahu isi kepala kita, yang bisa kita wakilkan harus kita yang datang dengan isi kepala kita, datang ke hadapannya gitu guys. Sama yang tadi tuh brand mobil tadi, kita tuh butuh memasukkan milih investor yang mana, ya datang ke kita. Lah ini pertanyaan kita gitu kan, bukan alasan bahwa kita lebih penting, ini kan nggak resmi, berarti kita bagi-bagi susu. Itu benar, berarti memang gaya Jokowi dipakai ini oleh timnya Prabowo Gibran, yaitu pencitraan, bagi-bagi susu. Saya katakan ya, bagi-bagi susu itu bagus, penting, tapi lebih penting orang tuh ingin tahu isi kepala Anda. Karena kalau sekedar bagi-bagi susu, semua orang juga bisa. Semua orang bisa, berarti ada cuannya, ya kan? Nah, kalau seorang capres itu nggak kaya, dia bisa pakai APBN nanti, nggak masalah. Jadi nggak penting menunjukkan bagi-bagi susu. Nah, kita lihat bagi-bagi susunya cuma pas mau kampanye. Nanti ketika sudah jabat,
nggak ada lagi bagi susu gitu kan. Nah, jadi masalahnya adalah harus tahu, harus cerdas melihat mau apa, jangan jadi rakyat tuh ya harus cerdas, rakyat itu harus cerdas. Kita melihat ini miris sekali tim ses nomor 02 ini ya, juga capres cawapresnya miris kita. Dia tidak berusaha untuk membuat kita tuh tahu bahwa kita tuh tidak membeli kucing dalam karung, selalu menghindari permintaan untuk debat, untuk mengetahui isi kepala, ya kan? Kerjanya hanya pencitraan terus. Jadi Gibran ini sama kayak bapaknya Jokowi, yaitu hanya pencitraan. Datang bagi-bagi BLT, bagi-bagi susu. Saya katakan itu penting, tapi bisa diwakilkan. Ada lebih penting lagi, yaitu rakyat ingin tahu isi kepala Anda. Akhirnya apa yang terjadi? Karena rakyat nggak tahu isi kepala Anda, apa terjadi selama 10 tahun ini? Kacau negeri ini, guys. Karena kita tuh seperti beli kucing dalam karung, gitu. Hanya tahu visi misi, tapi nggak tahu, nggak bisa menilai apakah visi misi benar dari original ide kepala dia, ataukah dibuatkan timnya, dan apakah dia tuh mampu menjaga visi misi ini. Karena kan harus di challenge itu. Misal saya punya program 1 juta rumah, pembangunan infrastruktur, ya harus di challenge. Bagaimana nanti ini? Gimana kalau kondisinya begini? Bagaimana kalau kondisinya begini? Bagaimana kalau begini begitu? Kan harus di challenge itu. Jangan asal bikin program tapi nggak bisa di challenge gitu loh. Misalnya kayak produsen mobil tadi pengen bikin, kita akan menjual program misi-misinya adalah bikin pabrik untuk memproduksi mobil 1 juta mobil 5 tahun ke depan. Jadi challenge, Bapak bikin pabriknya di mana? Berapa modalnya? Kira-kira timnya siapa? Kira-kira dan banyak hal lagi yang bisa kita kulik nih. Benar nggak program ini bisa dijalankan gitu kan? Benar nggak ini program dari dia gitu? Jadi ini penting sekali guys. Jadi kesannya Yandri Susanto ini meremehkan mahasiswa, meremehkan kelompok masyarakat yang ingin tahu isi kepala mereka. Artinya ini guys, ini sangat mengecewakan. Ini bukan tipe pemimpin yang bagus ya, kalau begini caranya. Tidak menghargai orang yang ingin mengetahui apa isi kepala dari yang diinvestasikannya gitu. Ini nggak bagus guys ya. Yang kita butuhkan itu bukan pencitraan. Yang itu butuh adalah bagaimana Anda memimpin negeri ini, bukan bagaimana Anda bagi-bagi susu, bukan. Karena bagi-bagi susu ibaratnya itu adalah suatu program yang nggak ribet gitu. Ada tinggal kerahkan orang, nih ada budget segini, tolong bagi-bagi ke masyarakat. Tapi rakyat itu ingin tahu bagaimana Anda membuat rakyat itu tidak stunting lagi, tidak miskin lagi, tidak lapar lagi, pengangguran itu tidak ada lagi. Itu yang rakyat inginkan. Cara Anda bekerja itu gimana? Bukan cara Anda bagi-bagi susu. Enggak guys. Jadi sekali lagi ya, ini sangat menurut saya cukup miris lah gitu, memalukan guys. Jadi ada akan melihat nanti ya gaya-gaya Jokowi akan turun lagi guys. Pencitraan, bagi-bagi susu tanpa kita tahu isi kepalanya. Karena track recordnya nggak ada gitu, nggak bisa kita menilai. Ada tuh membeli kucing dalam karung, kita beli kucing dalam karung. Karena kita bisa menilai isi kepalanya, karena dia tuh hanya mau, karena ini resmi itu ya. Itu tuh memang nggak bisa lari resmi itu, karena resmi itu adalah udah diatur undang-undang resmi itu. Tapi kalau mahasiswa kan bukan undang-undang, bisa lari. Nah, nampak dari gayanya kan, lari-lari. Jadi sesuatu yang nggak mungkin yang elak, ya dia terpaksa ikut debat KPU. Tapi sesuatu yang nggak terpaksa dia bisa lari, kabur gitu guys. Nah ini sangat memalukan. Masa sih menghadapi mahasiswa aja takut, nggak mau, lebih mementingkan bagi-bagi susu. Ini kan berarti kan tidak menghargai mahasiswa dan kelompok masyarakat. Apa ini kalau pemimpin yang kita harapkan? Kan kita tidak guys. Kita butuh pemimpin yang mau menyerahkan isi kepalanya untuk kita bedah gitu. Bukan pemimpin yang cuma bagi-bagi susu. Itu terlalu dangkal guys. Karena semua orang bisa bagi-bagi susu dengan tujuannya. Nah nanti seorang presiden tuh ya ketika satu capres ketika dia punya budget itu, nah, dia tinggal bagi-bagi susu gampang. Cuman bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan budget untuk bagi-bagi susu? Apakah dengan utang? Apakah dengan membuat rakyat itu sejahtera sehingga bisa kasih pajak lebih? Atau gimana gitu? Jangan-jangan dengan hutang gitu kan? Susu yang dikasihnya ke anak-anak bayi, anak-anak bangsa ini dengan hutang, kan berarti kan nggak bagus caranya.
Orang bagi susu itu dengan membuat rakyat sejahtera, sehingga dia bisa kasih pajak lebih, dan dari itulah, dari kantong rakyat itulah kita berikan susu untuk mereka lagi gitu, bukan dengan utang gitu. Misalnya gini nih ya, saya punya anak, dibandingkan saya pinjam uang orang untuk memberikan susu cucu-cucu saya, yang mending saya jadikan anak saya ini orang sukses, sehingga dia bisa kasih kita kakeknya, kek ini ada uang, saya sudah sukses kek, udah jadi miliuner, udah jadi pengusaha sukses, ini uang tuh kakek, biar nanti kakek tuh bisa kasih susu ke cucu kakek. Itu kan lebih membanggakan dibandingkan anak saya susah nih, karena saya gagal mendidik anak saya, lalu saya pinjam uang orang untuk kasih susu ke cucu saya. Itu kan mending mana saya sukseskan anak saya, lalu dengan itu dia bisa kasih saya uang sebagai kakeknya, orang tuanya, lalu dengan uang itu saya bisa beli susu untuk cucu saya. Kan lebih bagus itu dibandingkan saya pinjam uang orang, anak saya melarat, kelaparan, saya kasih susu, bahkan bukan cuma untuk susu saya, untuk anak saya juga. Kan itu kan tidak bagus guys. Makanya penting untuk mensejahterakan rakyat dulu, dan dari uang rakyat yang sejahtera itulah kita berikan susu untuk anak-anak mereka gitu. Di mereka kita minjam uang orang untuk berikan susu, bukan hanya untuk anak mereka, tapi juga untuk mereka gitu guys. Itu kan tidak baik sekali. Jadi Anda sekarang mengerti lah bagaimana pola pikirnya gitu kan. Yang bagus itu bagaimana. Ingat ya, untuk debat itu Anda harus hadir. Siapapun itu Anda harus hargai. Mau mahasiswa, bahkan petani, nelayan, rakyat kecil, itu lebih penting dibandingkan Anda bagi susu. Bagi susu itu penting, bisa diwakilkan, tapi ini nggak bisa diwakilkan. Ketika petani nelayan itu ingin tahu isi kepala Anda, nggak bisa diwakilkan. Anda harus datang ke situ, layani mereka seperti Anda melayani rakyat, karena mereka adalah rakyat. Untuk bagi susu Anda bisa wakilkan, ya. Nggak perlu takut deh. Mereka tuh pencitraan Anda gagal. Kenapa? Mereka bakal bertanya juga. Ini susu dari siapa Pak ya? Oh dari Pak Anies misalnya. Dari Pak Gibran. Mereka tahu. Nggak mesti ada datang ke lapangan. Karena mereka tidak butuh Anda kadang-kadang. Mereka kadang-kadang ambil nengok Anda gitu kan. Ini juga pencitraan. Yang mereka butuhkan adalah susu dari Anda, bukan Anda. Tapi kalau debat, mereka butuh Anda. Mereka ingin tahu isi kepala Anda, dan itu harus hadir dan memberikan ini kepala saya, silakan bedah gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video tadinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.